Oke, salam berjumpa kembali, khususnya siswa-siswi kelas 8. Ya, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita di bab pertama, yaitu tentang negara-negara ASEAN atau kita akan mengenal ASEAN. Nah, ini fokusnya sekarang adalah interaksi antar negara-negara ASEAN. Ada yang mungkin sudah pernah mengunjungi salah satu negara anggota ASEAN, ya kecuali Indonesia ya, karena kita memang tinggal di Indonesia. Oke, jadi kita akan membahas interaksinya sekarang. Kalau kalian masih ingat materi waktu kelas 7, kan ada interaksi antar ruang. Terus ada interaksi sosial juga. Masih ingat nggak interaksi itu apa? Oke, maksud interaksi. Kalau kalian masih ingat waktu kelas 7 atau materi waktu kelas 7, interaksi sosial atau interaksi antar ruang. Interaksi itu kan adalah hubungan timbal balik. Kalau ruang berarti timbal balik antar satu ruang dengan ruang yang lain. Kalau interaksi sosial berarti hubungan timbal balik individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah sekarang maksud interaksi dari negara-negara ASEAN ini adalah ya hubungan timbal balik, hubungan antar negara, yang mana negara yang dimaksud adalah negara-negara anggota ASEAN. Hubungannya ini dalam bentuk kerjasama, kerjasama dari berbagai bidang, dari bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nanti semuanya itu akan kita bahas. Jadi maksud interaksinya adalah hubungan timbal balik dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang antar negara-negara anggota ASEAN. Nah, ini yang jadi faktor apa saja yang pengaruhi kerjasama antar negara ASEAN? Ada dua kelompok faktor, yaitu yang mendorong dan yang menghambat. Jadi, faktor pendorong yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Jadi, setiap negara anggota ASEAN memiliki kesamaan, ada juga bahkan lebih banyak perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Sehingga itu akan mendorong sebuah negara berinteraksi dengan negara lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diambil dari sumber daya alam. Yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Ini ya, kondisi geografis wilayahnya berbeda. Misalnya Indonesia kepulauan berbeda dengan misalnya Vietnam yang berada di atau sebagian besar wilayahnya yang merupakan daratan ya di benua. Begitu juga berbeda dengan misalnya Singapura dari segi luas wilayahnya. Singapura wilayahnya kecil, sedangkan Indonesia sangat luas. Nah, itu yang menjadi penyebab ya kondisi geografis yang menyebabkan yang mendorong sebuah negara melakukan kerjasama baik di bidang apapun itu. Kemudian ada faktor penghambat. Penghambat di sini yang pertama adalah perbedaan ideologi. Ideologi kita apa di Indonesia? Ya, sudah tahu semua ya, ideologinya Pancasila. Jadi setiap negara memiliki ideologi yang berbeda-beda. Sama seperti waktu kita pertemuan sebelumnya, kan sudah membahas mengenai dasar negara masing-masing negara anggota ASEAN. Ya itu kan berbeda-beda. Terkadang ideologi inilah atau pandangan hidup masing-masing negara itu menyebabkan atau menghambat terjadinya kerjasama. Lalu ada konflik dan peperangan. Jadi ada beberapa negara mungkin yang mengalami konflik atau bahkan peperangan sehingga menyebabkan adanya kesenggangan hubungan antara negara satunya dengan negara lainnya. Contohnya mungkin dulu pernah terjadi konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Ya mungkin saja hubungan bilateral antara kedua negara tersebut itu semakin eh, tidak erat lagi ya. Itu contohnya. Lalu ada kebijakan protektif. Ya ini protektif ini artinya perlindungan ya. Jadi setiap negara berhak
mengajukan sebuah atau membuat sebuah kebijakan protektif, ya mungkin protektif ini dalam rangka melindungi produsen dalam negerinya atau melindungi sumber daya alam di dalam negerinya sehingga mungkin hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada di negerinya sehingga diproteksi eh, untuk mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Nah, itu namanya kebijakan protektif. Kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Ya, ini sebenarnya melingkupi semua ini ya. Kepentingan setiap negara itu kan berbeda-beda. Misalnya kalau Indonesia sekarang punya keinginan menjadi poros maritim dunia. Kalau Thailand ya belum tentu menjadi poros maritim. Begitu juga Filipina, belum tentu. Yaitu kepentingan setiap negara berbeda-beda, sehingga kebutuhannya pun akan berbeda-beda. Sehingga akan mempengaruhi atau dalam rangka yang kita bicarakan adalah menghambat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Berikutnya, bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, ini beberapa bentuk kerjasamanya. Yang pertama di bidang sosial budaya. Ada kesejahteraan dan tenaga kerja. Jadi ini berkaitan dengan sosial ini ya. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara-negara ASEAN. Terus memberdayakan tenaga kerja supaya tidak ada pengangguran. Kemudian pengembangan SDM. SDM ini adalah sumber daya manusia. Jadi beberapa negara di Asia Tenggara mungkin punya indeks pembangunan manusia yang masih rendah atau mungkin sedang ya. Cita-citanya kan semua punya indeks pembangunan manusia yang tinggi. Sehingga disinilah perlu pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya. Lalu ada kesehatan, nah ini berkaitan dengan makanan dan obat-obatan juga. Ya seperti sekarang adanya pandemi COVID-19, tentunya ASEAN berusaha sebaik mungkin dalam rangka menyuplai obat atau mungkin mencegah penyebaran COVID-19 itu semakin meluas ke setiap negara anggota-anggota ASEAN. Itu dicegah dengan baik dan memberikan makanan atau istilahnya suplai makanannya harus tersedia. Ya, jadi ini bentuk kerjasamanya di bidang sosial budaya. Nah, ini budaya contohnya lainnya di sini adalah Festival Film ASEAN. Ya, mungkin kalian pernah nonton film yang identik dengan negara-negara Asia Tenggara, misalnya asalnya dari Malaysia, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Terus ada pariwisata. Nah, dari dulu Asia Tenggara ini termasuk daerah tujuan wisata favorit ya. Saya kurang tahu sekarang peringkatnya peringkat keberapa. Yang pasti yang paling sering menduduki 10 besar bahkan sampai 3 besar, ya Bali juga termasuk. Ada juga beberapa tempat wisata di Thailand. Itu sering sering sekali menjadi wisata favorit dunia. Terus ada SEA Games, Southeast Asia Games. Ya, ini berkaitan dengan kompetisi olahraga di wilayah antar negara-negara ASEAN. Ya, kalau kalian suka olahraga, ya pasti tahu SEA Games biasanya. SEA Games berbeda dengan Asian Games. SEA Games ini ya namanya sudah Southeast Asia, berarti turnamen yang diadakan khusus negara-negara Asia Tenggara. Kalau Asian Games berarti seluruh negara-negara yang ada di benua Asia. Itu bedanya. Kemudian di bidang politik dan keamanan. Nah, ini berkaitan dengan penegakan hukum ya. Ada juga hukum pidana dan sebagainya. Nah, itu di bukunya sudah dijelaskan. Terus memberantas terorisme. Ya, wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia pun sangat ya dominan sering terjadi kasus terorisme ya. Ini tujuannya ASEAN ini salah satunya bekerja sama memberantas terorisme. Lalu memberantas kejahatan lintas negara. Biasanya ada kejahatan seperti itu. Misalnya perdagangan tenaga kerja, perdagangan perempuan, perdagangan anak, kemudian ada tenaga kerja ilegal juga. Nah, ini kejahatan lintas negara namanya. Ada juga bajak laut mungkin di wilayah perairan beberapa negara ASEAN, itu juga kejahatan lintas negara. Kemudian ada penyelesaian sengketa wilayah. Nah, ini sering sekali terjadi.
Dulu Indonesia pernah mengalami sengketa wilayah, ya perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Nah, waktu ini yang terakhir terjadi adalah perebutan Pulau Natuna ya. Nah, itu menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Lalu di bidang pendidikan, ya jadi kalau kalian ingin memperoleh beasiswa pendidikan di seluruh atau dimanapun itu selama di seputaran negara-negara ASEAN, ya ini ada salah satu lembaga bawahan ASEAN yang membidangi ini ya, beasiswa pendidikan. Ya tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Makanya rajin-rajin belajar. Kemudian ada forum guru se-ASEAN. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kompetensi pengajar seluruh eh, negara-negara anggota ASEAN. Tujuannya apa? Nah, ini Olimpiade juga ada ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah pemerataan pendidikan di seluruh negara-negara ASEAN supaya tidak ada yang pendidikannya bagus, ada yang kurang bagus, ya biar tidak seperti itu. Jadi biar merata semuanya adil. Itu tujuannya. Nah, ini salah satu atau beberapa organisasi-organisasi bawahan ASEAN. Bahasa Inggris semua ya. Ya, sesekali kita belajar bahasa Inggris juga. Kalau ada yang sudah pintar bahasa Inggris, alangkah lebih bagus. Yang pertama ada Komite on Food, Agricultural and Forest atau COFEF. Makanan, nah ini di bidang makanan, pertanian, dan kehutanan. Kemudian yang kedua ada Komite on Finance and Banking atau CFOB, urusan keuangan dan perbankan. Nah, ini silahkan dibaca nanti lainnya ya. Nah, yang tulisannya merah ini, nah ini berarti di luar bidang ekonomi ya. Jadi ASEAN punya organisasi juga di luar bidang ekonomi. Contohnya di sini ada Komite on Cultural and Information atau COCI. Wah, ini urusan kebudayaan dan penerangan. Penerangan itu istilah lainnya adalah informasi. Nah, ini ada Science and Technology, terus ada Social Development. Ini salah satu atau beberapa organisasi-organisasi bawahan ASEAN. Ya. Di bukunya juga sudah ada, silahkan dikombinasikan. Kalau ada yang peroleh lagi yang lainnya, juga alangkah lebih bagusnya. Kemudian pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah ini kita bahas yang ekonomi dulu, bagian ini. Yang tren sekarang adalah dimunculkannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Atau di bahasa Inggris kan, ya nanti kalau anggota ASEAN, kalau kalian ketemu misalnya orang Singapura gitu, mungkin dia nggak ngerti masyarakat ekonomi ASEAN. Ya kalau di luar Indonesia forumnya ya tetap namanya ASEAN Economic Community atau AEC. Nah ini bidangnya ada 4 pokok poin utama yang dikembangkan dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Yang pertama adalah single market and production base. Artinya pasar tunggal ini ya, yang berbasis pada produksi. Pasar tunggal itu artinya satu pasar di regional ASEAN. Jadi siapapun boleh belanja, boleh memproduksi, boleh menjual hasil produksinya di satu pasar tersebut dan boleh dibeli oleh siapapun secara mudah, dengan cara mudah oleh seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah Asia Tenggara. Itu namanya single market atau pasar tunggal ya. Jadi tidak ada pasar ini milik Singapura, ini milik Malaysia, oh ini milik Indonesia, tidak ada yang seperti itu. Jadi ada pasar tunggal namanya. Khusus masyarakat ASEAN. Yang kedua ada competitive economy region atau kawasan ekonomi kompetitif. Artinya kawasan ASEAN diciptakan untuk atau MEA ini dalam rangka menciptakan ASEAN yang memiliki daya saing ekonomi baik dari segi produksi dan distribusinya. Ya, ini fokusnya produksi tadi ya. Jadi kita punya daya saing khususnya
produk-produk hasil produksi di wilayah Asia Tenggara sehingga bisa bersaing di pasar global. Nah, ini berkaitan dengan ini nanti. Fully integrated region in the global economy. Jadi mengintegrasikan ekonomi ASEAN ini ke dalam ekonomi global. Jadi kita mampu bersaing secara regional, regional kita kuat dan bisa menjadikan ekonomi kita juga mempengaruhi ekonomi dunia nantinya. Kemudian ada equitable economy development, yaitu pengembangan ekonomi yang berkeadilan. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi semuanya, ya ini basis utamanya adalah keadilan. Jadi tidak ada yang menguasai lebih besar, ada yang menguasai lebih kecil, tidak ada yang seperti itu. Semuanya dibuat adil, sama rata, ya. Kemudian, nah ini dipengaruh kehidupan sosial. Nah, ruang dan interaksi antar ruang itu kan menimbulkan interaksi sosial. Ya, di dalamnya pasti ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini sangat dinamis. Dinamis itu artinya mudah berubah atau tidak tetap. Tidak jarang memunculkan masalah sosial. Bahkan sering mungkin ya. Kalau kalian berinteraksi sosial, awal-awalnya akrab, tiba-tiba nantinya bisa saja ada masalah kan? Ada konflik dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat yang lebih luas. Ini tidak jarang memunculkan masalah sosial khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, inilah fungsi dari ASEAN. Ya, kerjasamanya. Pengaruh kerjasamanya adalah ya ASEAN sebagai organisasi regional membantu menyelesaikan masalah sosial. Ya, khususnya yang terjadi wilayah Asia Tenggara. Harapan utama yang ingin dicapai adalah harmoni sosial. Jadi adalah harmoni sosial ini bisa kita sebutkan ya perdamaian dari aspek sosial. Jadi masyarakatnya akan jarang berkonflik, walaupun kita tidak mungkin bebas dari konflik ya, setidaknya konfliknya tidak menyebabkan kehancuran. Itu aja poin utamanya. Berikutnya ada dari kehidupan budaya. Dulu waktu kelas 7 kan kita sudah belajar juga. Ya, budaya itu kan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Nah ini ya, hasil cipta manusia intinya. Manusia sebagai makhluk yang berpikir. Cogito ergo sum, kan gitu istilah filsafatnya. Saya berpikir maka saya ada. Jadi manusia adalah makhluk yang berpikir. Dari berpikir inilah dia menciptakan hasil karya. Yang terdiri dari 3 kan, waktu kelas 7 sudah kita bahas. Ada artefak, kemudian ada sistem sosial, kemudian, nah ini menurutnya Kunchara Ningrat ya, artefak, sistem sosial, lalu ada satu lagi, saya lupa juga ya. Kemudian kebudayaan ASEAN sangat beragam. Nah ini kan ASEAN beragam ya. Di Indonesia saja sudah banyak kebudayaan, apalagi di ASEAN. Nah interaksi antar ruang dan perubahan ruang akan pengaruhi kebudayaan. Kan banyak, nah ini banyak terjadi akulturasi dan asimilasi. Mungkin kalian masih ingat dengan akulturasi dan asimilasi budaya. Akulturasi itu kan penggabungan dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Itu akulturasi. Kalau asimilasi, penggabungan dua budaya atau lebih, tapi menciptakan budaya baru dan meninggalkan budaya yang lama. Ya, ini banyak sekali terjadi kalau sudah ada interaksi antar ruang. Apalagi sudah ada interaksi sosial di dalamnya. Pasti terjadi akulturasi dan asimilasi budaya. Nah, dalam rangka itu, maka di tingkat ASEAN, regional ASEAN, diselenggarakanlah beberapa acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Ada Festival Budaya ASEAN, ada perkemahan budaya serumpun juga, dan ada industri musik. Kalau kalian pernah dengar penyanyi Siti Nurhaliza, gitu ya, kalau tidak salah, itu kan penyanyi dari Malaysia, tapi lagu-lagunya juga terkenal di Indonesia. Mungkin begitu juga sebaliknya. Lagu-lagu Indonesia ada yang terkenal di luar negeri ya, khususnya di region ASEAN. Oke?
Berikutnya, di bidang politik. Nah, ini politik, kalau kita bicara politik pasti berkaitan dengan kekuasaan. Nah, perubahan ruang dan interaksi menyebabkan adanya dinamika politik. Dinamika tersebut sering menimbulkan sengketa wilayah kekuasaan. Seperti yang saya jelaskan tadi, Indonesia pernah mengalami sengketa wilayah dengan beberapa negara. Ini berkaitan dengan politik ya, atau kekuasaan. Selain itu ada pula masalah tenaga kerja migran. Nah, ini juga dibahas di buku kalian. Jadi ada migran gelap atau ilegal istilahnya ya. Nah, itu juga menjadi masalah yang berkaitan dengan politik. Jadi ASEAN, nah, ini memecahkan masalah tersebut. Harapannya adalah menjadi wadah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan politik ini. Berikutnya, nah ini berkaitan dengan pendidikan. Nah, seperti yang kalian tahu, di Indonesia sekarang kan wajib belajar 12 tahun sekarang. Pendidikan adalah sebuah kewajiban kan, dan perlu pengorbanan. Nah, sekarang di era pandemi ini kan hampir semua belajar dari rumah. Ini juga perlu pengorbanan kan? Pengorbanan waktu yang kebanyakan di rumah, pengorbanan kuota, pengorbanan listrik dan sebagainya. Jadi pendidikan pasti ada pengorbanan. Tapi tujuan akhir pendidikan itu adalah sangat mulia ya, yaitu kebijaksanaan. Perbedaan kualitas pendidikan di setiap negara menimbulkan masalah, ya seperti saya jelaskan tadi. Di Indonesia mungkin berbeda kualitasnya dengan di Singapura. Berbeda juga dengan yang ada di Vietnam, berbeda juga dengan ada yang di Kamboja, Thailand, Myanmar, dan sebagainya. Ini merupakan masalah, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia. Masalah utamanya adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari pendidikan masing-masing negara. Jadi tidak sama ya kualitas antara negara satu dengan negara yang lainnya. Tujuan ASEAN adalah menyelesaikan masalah tersebut, yaitu memeratakan pendidikan di seluruh wilayah ASEAN. Misalnya, kalau di seluruh ASEAN wajib belajar sampai diploma 3 gitu misalnya. Jadi semua masyarakat ASEAN wajib belajar sampai lulusan atau menjadi paling tidak strata diploma 3. Itu contohnya. Kalau sekarang mungkin di Indonesia 12 tahun, mungkin di Singapura sudah diploma, Malaysia mungkin masih 12 tahun juga, di Vietnam mungkin saja lebih rendah dan sebagainya. Jadi tidak ada yang seperti itu nanti harapannya. Jadi harapannya adalah rata semua, mendapatkan pendidikan yang sama dengan hasil yang sama juga, yaitu manusia yang berkualitas. Nah, yang bagian terakhir adalah upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Kalau kamu baca di bukunya itu sudah ada semua upayanya. Lalu pertanyaan saya, apa yang bisa kamu usahakan dan atau upayakan dalam rangka meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN? Kalau kamu di tingkat SMP, tentunya yang bisa kamu lakukan paling sederhana sekarang adalah, ya sekarang kan era pandemi. Kamu ikutilah aturan-aturan yang ada, protokol kesehatan yang berlaku, itu ikuti semua, belajar dari rumah dengan baik, ikuti semua kelas secara daring, ya meskipun terkadang membosankan ya, tapi itu adalah kewajiban. Ini adalah meningkatkan kerjasama namanya. Khususnya kalau kamu sekarang sebagai pelajar di bidang pendidikan. Kalau kamu sudah belajar dengan baik, ya nanti daya saingmu di negara-negara ASEAN, khususnya regional ASEAN akan semakin baik juga. Peluang kamu mendapatkan pekerjaan, peluang kamu menjadi orang yang dengan taraf hidup melebihi kesejahteraan pada umumnya akan semakin tinggi. Makanya sangat diperlukan dedikasi, tanggung jawab, dan niat untuk belajar sampai ya walaupun belajar itu tidak ada akhirnya ya. Setidaknya kamu manfaatkan waktumu sebagai pelajar semaksimal mungkin.
Jadi demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.